Selamat pagi pemirsa. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO belakangan terus meningkat. Korbannya bukan hanya warga negara Indonesia, namun juga dari negara lainnya di Asia Tenggara. Menurut Migrant Care, kasus TPPO hanyalah fenomena gunung es, karena bisa jadi banyak yang belum terungkap. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut kasus TPPO yang dialami pekerja migran Indonesia melonjak cukup drastis pada periode 2020 hingga 2023. Maraknya kasus TPPO ini membuat Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar penindakan dilakukan tegas tanpa ada backing. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di siar ini Rabu 14 Juni 2023 dengan tema Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang bersama saya Leonard Samosir. Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal TPPO, beberapa waktu yang lalu kita juga bicara soal itu di meja ini, dan ini ada progres yang menarik, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana benar-benar kasus perdagangan orang ini bisa dituntaskan. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini di halaman 1, headline Media Indonesia untuk pagi ini. Dalih cawe-cawe presiden terpatahkan. Saya agak susah nih bilang cawe-cawe, kemudian dikatakan bahwa dalam berita ini dalih cawe-cawe presiden terpatahkan. Ini maksudnya apa ini, Mas Arief? Kalau saya lihat dari sisi positif, ya bahwa ini adalah hal yang bagus. Bahwa presidennya sudah sangat antisipatif. Bila ada riak-riak yang membahayakan negara, dia pasti akan cawe-cawe. Sementara dari Menko, karena perspektif Pak Mahfud adalah Polhukam, dia melihat bahwa 2024 tidak sebahaya 2019. Di mana 2019 sudah diawali dulu dengan berbagai macam drama yang terkait dengan politik identitas. Jadi saya rasa antisipasi dari pucuk pimpinan pemerintah, anggota kabinet, dan ramalan dan prediksi yang sudah mereka lihat, saya pikir ini memperlihatkan bahwa 2024 akan berlangsung baik. Jadi apabila itu yang kita lihat dari sisi positif. Namun apabila kita mau melihat dari sisi yang negatif, bisa juga bahwa dari sisi presiden dan dari sisi anggota kabinetnya, mereka saling melihat dua kemungkinan yang sangat berbeda. Tapi saya pikir ini bagus karena semua hal sudah diantisipasi oleh pemerintah. Jadi maksudnya kalau berdasarkan berita ini, presiden boleh cawe-cawe. Saya kurang paham juga arti cawe-cawe ya, masih belum terbiasa. Atau memang jangan cawe-cawe, menjaga kenetralan seorang presiden yang masih menjabat? Saya pikir ada beberapa komitmen yang sudah diucapkan terdahulu bahwa penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, luber itu akan dijaga. Bagaimana KPU menjalankan tugasnya dengan baik, TNI dan ASN netral itu juga akan tetap dijaga. Jadi salah satu tugas kita semua adalah untuk memperhatikan komitmen-komitmen tersebut dijalankan atau tidak. Jadi tugas media, tugas publik secara luas melalui media mainstream atau melalui sosial media, kita harus lihat apakah antisipasi, apakah komitmen yang sudah dinyatakan itu dilaksanakan. Jadi tetap harus netral ya? Betul. Seharusnya untuk pemilu berikut. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita di halaman 2, pemirsa. Ini terkait dengan dinamika politik juga. Demokrat komit tetap di KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini menarik sekali, Mas Arief, karena kan menjelang pertemuan dari Ketua Umum dan salah satu Ketua DPP PDIP. Ini kan ramai sekali dikatakan bahwa ini cara PDIP untuk mengajak Demokrat keluar dari KPP. Saya sebutkan begitu saja. Ini yang beredar di masyarakat. Bagaimana, Mas Arief? Saya pikir kubu perubahan tidak perlu terlalu khawatir. Saya melihat mereka merupakan koalisi yang sangat percaya diri, sudah diungkapkan oleh beberapa pucuk pimpinannya. Tidak ada keresahan yang saya deteksi sedikit pun. Dan salah satu hal yang mungkin mereka sikapi sekarang adalah
mereka akan melihat ke depannya akan jauh lebih keras lagi. Ya, jadi saya pikir ke depan akan jauh lebih menantang lagi, gangguan akan jauh lebih banyak lagi, sehingga kalau saya lihat dari pernyataan Pak Sugeng Suprawoto dari Nasdem, Pak Syarif Hasan dari Demokrat atau dari PKS sekalipun, soliditas itu mereka ungkapkan. Jadi saya pikir tidak ada hal yang pada akhirnya terlalu mengkhawatirkan dengan pertemuan-pertemuan yang bisa kita baca sebagai sebuah silaturahmi politik lah. Ya, silaturahim ya. Ya. Bukan untuk mencapai sesuatu begitu ya. Karena kan katanya politik itu cair. The art of impossibilities ya. Tapi kita lihat bahwa kepercayaan diri dari koalisi ini masih sangat bagus. Sehingga tidak perlu ada alasan yang terlalu serius. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 5 pemirsa. Ini terkait dengan persidangan Mario Dandi. Rubicon Mario, Rubicon ini adalah merek mobil yang dipakai Mario, dipakai polisi jemput saksi. Ini memalukan ya. Ini bagaimana ya ini pernyataan dari ayah David Ozora ya, Jonathan Latumahina di persidangan. Apakah itu memang dibenarkan atau bagaimana ya Mas Arief? Saya tidak hanya ingin menyoroti soal Rubicon ya, tapi ada beberapa substansi yang terungkap di persidangan di mana pada saat Jonathan Latumahina itu mengungkapkan kesaksiannya di depan hakim, beberapa fakta bahwa pada saat dia ingin mengurus asuransi putranya dan dinyatakan bahwa asuransi tidak bisa dipakai karena David memulai perkelahian tersebut, dan itu di tahap awal memperlihatkan bahwa polisi sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip kebenaran. Di tahap awal saya tidak tahu ini apakah dilaksanakan oleh polisi dari Polsek, Polres atau Polda. Ini memperlihatkan bahwa penanganan di tahap awal itu sangat berpihak, sangat terkontaminasi, terkooptasi, sembarangan, bahkan kotor. Dan ini baru semuanya reda bahwa polisi memberikan komitmennya setelah Kapolda Metro Jaya pada saat itu, Pak Fadil Imran, itu turun tangan. Jadi betapa rapuhnya sebuah kasus yang sedemikian besar magnitudnya apabila ini tidak langsung dimonitor oleh pucuk pimpinan yang teratas. Jadi kita melihat atau diperlihatkan bagaimana berbagai macam kasus di Indonesia apabila tidak ada perhatian dari pucuk pimpinan teratas, mereka akan sangat-sangat berpihak dan sangat-sangat bisa terkooptasi. Jadi bisa terintervensi begitu ya. Mungkin karena di dalam kasus ini dua pihak tidak sama bobotnya begitu ya Mas Arief ya? Saya pikir dua pihak bobotnya sama ya. Harusnya Pak Jonathan itu kurang kuat apa gitu. Cuma di saat ada pihak yang terlebih dahulu mengkooptasi kepentingan-kepentingannya dalam proses penanganan, di situ terlihat bahwa polisinya sangat sembarangan, bahwa sudah menyimpulkan bahwa David adalah seseorang yang memulai perkelahian. Untungnya pimpinan kepolisian daerah cawe-cawe ya. Turun tangan. Itu cawe-cawe yang positif. Kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Semoga para penegak hukum benar-benar menegakkan hukum yang salah satu azasnya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum untuk semua warga negara. Kita ke editorial pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Tuntaskan Kasus Perdagangan Orang. Menarik karena digunakan kata tuntaskan ini Mas Arief. Kita sudah melihat ada pergerakan di sekian daerah, kepolisian sudah mulai menangkapi jaringan, sudah mulai menyelamatkan yang tadinya bisa jadi korban perdagangan orang. Tapi tanda tanya besarnya adalah kalau kemudian bandarnya belum juga ditangkap, ya ini kan nanti seperti patah tumbuh hilang berganti. Jaringan ditangkap, nanti ada jaringan baru lagi. Bagaimana Mas Arief? Bagi kita semuanya adalah TPPO itu adalah perbudakan zaman modern. Yang diperbudak tetap orang. Dan dengan berbagai macam kemajuan zaman dan teknologi, malah ini amat sangat dipermudah.
Dan kalau kita lihat angkanya, di seluruh dunia itu industri TPPO itu sudah mengindustri. Bahkan perputaran uang yang terlibat itu 150 miliar dolar. Dan itu melibatkan 25 juta orang dari berbagai macam negara. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Mengingat kita sudah mengundangkan undang-undang TPPO di tahun 2007. Jadi kalau misalnya sejak 2020 kita melihat laju TPPO di Indonesia itu makin lama makin drastik. 2020 hanya 140 orang, 2023 1.800 orang. Jadi saya pikir per tahunnya tuh kemajuannya amat sangat mengkhawatirkan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kalau dilihat dari komitmen pemerintah, komitmennya jelas. Ya. Di ASEAN Summit ke-42 kemarin di Labuan Bajo, berbagai macam topik terkait dengan TPPO itu sudah diadres. Bahkan lalu pembentukan gugus tugas sudah dilakukan. Bahkan ketua harian gugus tugas itu diganti dari Menteri Pelindungan Perempuan dan Anak menjadi Kapolri, gitu ya. Tapi kejadian terus-menerus meningkat dan ini merupakan salah satu hal yang harus jadi perhatian ke depan. Kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 14 Juni 2023, tuntaskan kasus perdagangan orang. Tuntaskan kasus perdagangan orang. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO belakangan terus meningkat. Korbannya bukan hanya warga negara Indonesia, melainkan juga dari negara lainnya di Asia Tenggara. Persoalan ini bahkan sudah menjadi masalah regional sehingga menjadi bahasan serius dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Labuan Bajo yang digelar Mei lalu. Di Indonesia, publik tentu belum lupa kasus puluhan orang WNI yang disekap di Myanmar dan Laos beberapa waktu lalu. Mereka juga ialah korban TPPO. Menurut Migran Care, kasus ini hanyalah fenomena gunung es karena bisa menjadi banyak yang belum terungkap. Menurut catatan lembaga itu, pada April hingga November 2022, ada 189 WNI yang dipekerjakan di perusahaan penipuan daring atau online scammer dan 17 orang yang dipekerjakan di perusahaan judi online. Migran Care menyebut negara yang menjadi tujuan paling banyak pada kasus TPPO yang melibatkan WNI ialah Kamboja dengan jumlah 194 orang, Laos 6, Myanmar 5, dan Filipina 1. Kebanyakan para korban itu ialah laki-laki, yakni berjumlah 190 orang dan perempuan 16 orang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut kasus TPPO yang dialami pekerja migran Indonesia melonjak cukup drastis pada periode tahun 2020 sampai 2023, yakni sebanyak 1.800 kasus atau naik 7 kali lipat. Mulai sekitar lebih 140 kasus pada 2020 hingga 2021, kemudian meroket di angka 700 kasus pada tahun 2021 sampai 2022, dan terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada 2023. Maraknya kasus TPPO ini membuat Presiden Joko Widodo memberi arahan agar penindakan dilakukan dengan tegas tanpa ada backing. Dalam beberapa hari terakhir ini, sederet kasus pun sudah diungkap lewat Satgas TPPO yang dikoordinasi Polri sebagai pelaksana harian dari tim ini. Kita tentu mengapresiasi kinerja Satgas TPPO, namun upaya ini hendaknya terus dilakukan, jangan sekadar hangat-hangat tai ayam. Polri pun tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dari Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, pihak Kemenlu, bahkan aparatur di tingkat desa tentu harus ditingkatkan. Jangan ada ego sektoral. Semuanya mesti terbuka dan bahu-membahu memberantas kejahatan kemanusiaan ini. Selain itu, upaya yang terpenting tentu saja menyediakan lapangan kerja di dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para pekerja migran yang nekat bekerja di luar negeri secara ilegal pada umumnya lantaran kesulitan mencari kerja di desanya. Mereka umumnya juga kurang berpendidikan sehingga mudah tergiur iming-iming calo atau para maklar tenaga kerja.
Persoalan di hulu inilah yang paling krusial dibenahi. Sosialisasi hingga ke tingkat desa harus semakin sering dilakukan, termasuk dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Langkah terpenting lainnya ialah aparat penegak hukum juga harus berani menindak tegas para pelaku human trafficking ini agar memberikan efek jera. Jangan ada impunitas, apalagi istilah backing-backingan seperti yang disampaikan Presiden. Selama persoalan ini tidak dibenahi dengan serius, kasus TPPO seperti cerita lama yang selalu terulang kembali, terjadi dan terjadi lagi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, sejak kita bicarakan masalah ini di meja ini, kita sudah melihat ada progres. Polisi sudah menangkap banyak orang di sekian daerah, sudah menyelamatkan banyak orang. Tapi pertanyaan besarnya adalah, karena di meja ini juga waktu itu kita dengar Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI mengatakan ada 5 bandar besar yang sudah diserahkan namanya. Dan sudah ada di tangan pemerintah, Pak Mahfud, dan sampai bahkan ke Presiden. Tapi ceritanya belum ada nih, 5 ini satu pun belum ada yang ditangkap. Bagaimana Mas Arief? Atau kita belum tahu sudah ditangkap atau belum. Ya, itu merupakan salah satu kemungkinan. Namun begini Leo, di era di mana sesuatu yang viral itu mendapatkan respon yang amat sangat baik dari hal kebijakan atau penanganan hukum, itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya harus kita dorong BP2MI. Kalau beliau bisa terbuka kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, kenapa mereka tidak terbuka kepada rakyat? Karena ini merupakan orang-orang yang amat jahat. Ya, mereka memiliki kemampuan yang amat sangat kotor. Dan siapa yang dijahati? Yang dijahati adalah para pahlawan devisa kita diantaranya. Dan apabila itu merupakan salah satu hal yang memang terjadi, kenapa tidak ditunjuk hidung saja? Sebutkan nama, sebutkan identitas agar kita awasi, bukan untuk kita buru, tapi untuk kita awasi bersama. Apakah sekarang aparat sudah memiliki komitmen yang 1000% untuk menindak keluar dan ke dalam. Apabila ada beberapa orang di dalam yang pada akhirnya terlibat, itu juga harus menjadi bagian dari proses pemberantasan. Atau jangan-jangan karena 5 orang ini adalah orang yang sangat kuat juga Mas Arief, yang kalau kemudian diusik, jangankan ditangkap ya, diusik, bisa menyerang balik dan serangannya mungkin dahsyat juga. Bagaimana itu Mas? Tidak ada yang lebih dahsyat dari kekuatan rakyat. Jadi saya percaya betul bahwa apabila kita berhasil mengidentifikasi, paling tidak kita bisa mengidentifikasi dan kita mengawasi prosesnya tetap bisa terjalankan dengan baik. Dan kita sudah Polri, TNI, semuanya sudah pernah mengalami berbagai macam drama yang melibatkan aparat mereka, oknum-oknum mereka dalam berbagai macam kejahatan. Jadi apalagi yang mereka tutup-tutupi gitu ya. Dalam hal ini kalau misalnya Pak Benny Ramdhani bisa benar-benar membuka identitas mereka, saya pikir tidak ada hal yang terlalu besar untuk bisa kita tangani bersama. Ada yang bilang begini Mas Arief, kalau melihat sulitnya atau beratnya memberantas TPPO ini, beberapa teman mengatakan ini seperti narkoba ini Leo. Narkoba itu bandarnya ditangkap, ada sekian orang yang bahkan sudah dihukum mati, tapi nanti akan muncul bandar baru, lalu jaringan baru akan muncul juga. Ini kan semacam penyakit, tapi memang karena dibutuhkan, akhirnya tetap ada permintaan. Nah ini bagaimana Mas Arief? Salah satu hal yang harus kita juga lakukan adalah sekarang mengadres the whole problem ya, bahwa root cause-nya kan ini bukan karena hanya ada penjahatnya, ya, tapi karena ada kesempatan di mana ada kemiskinan, ada orang-orang yang nganggur, ada orang-orang yang tidak punya keterampilan, dan salah satu daerah-daerah ya yang memiliki IPM rendah seperti Nusa Tenggara Timur, bahkan provinsi dengan IPM tinggi sekalipun, di saat di situ ada kantong-kantong di mana rakyatnya tidak terampil,
penyerapan tenaga kerjanya kurang, Yeah. pasti itu merupakan tempat di mana akan menjadi sasaran dari para trafficker. Baik. Dan apabila kita tidak menangani root causes-nya ini, saya pikir ini antara Yeah. kebutuhan dari lapangan, Yeah. orang-orang jahat yang akan para trafficker yang akan menggunakan orang-orang ini pasti akan terus berlanjut. Oke. Karena industrinya sangat besar. Baik, Mas Arief, kita akan saat ini coba bertanya juga. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Migrant Care Wahyu Susilo. Mas Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Wahyu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kepolisian beberapa waktu belakangan sejak ada perintah untuk memberantas TPPO sudah banyak yang dilakukan. Tapi yang ditangkap itu adalah disebut-sebut orang sebetulnya bukan bandarnya, bukan mastermind. Kalau Anda lihat 5 bandar yang sudah diserahkan Kepala BP2MI Beni Ramdhani, itu benar-benar nanti akan kita lihat ditangkap begitu, disuruh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau tidak akan kita pernah lihat seperti itu, Mas Wahyu? Ya, pertama tentu kita appreciate ya pada upaya kepolisian melakukan langkah ini ya, meskipun saya kira ini setelah ada tekanan dari publik, beberapa kasus menjadi viral seperti itu ya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan kabar bahwa masih bebasnya 5 bandar yang berkeliaran, itu saya lihat sendiri, Mas. Jadi 5 bandar ini kan semuanya berada di Batam ya, dan 2 atau 3 di antara mereka itu bahkan sebenarnya sudah dinyatakan DPO sejak tahun 2017. Tetapi nyatanya memang sampai sekarang itu mereka sama sekali nggak tersentuh gitu. Ini memperlihatkan bahwa besarnya kekuatan mereka dalam konteks kekuasaan seperti itu, Mas. Mas Wahyu tahu namanya? Ya, ada beberapa nama ya, ada beberapa nama yang sering-sering disebut gitu ya. Ada yang namanya seperti pelukis gitu ya, pelukis terkenal seperti itu. Seperti ya, maksudnya bukan pelukisnya, bukan kan? Bukan, namanya persis seperti pelukis gitu ya. Ya. Jadi memang sebenarnya semua sudah diketahui, tinggal komitmen dari para penegak hukum untuk menindaknya ya. Baik, sayang waktu kita terbatas, tapi terima kasih nih Mas Wahyu Susilo sudah lebih mengerucutkan masalah ini. Ketua Migrant Care Wahyu Susilo, terima kasih Mas. Selamat pagi. Oke. Kita akan lanjutkan membedah editorial ini Mas Arief, tapi kita harus jeda dahulu. Kita harus ikuti headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan suara pemirsa Metro TV, Mas Arief. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat
Selamat pagi Bang Leo, Bang Arif. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja Pak, silakan. Baik, terima kasih Bang Leo, Bang Arif. Jadi begini. Ya, selamat pagi Bang Leo, Bang Arif. Selamat pagi Ya, Metro. pagi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi begini Bang Leo. Human trafficking ini menjadi COVID bagi rakyat Indonesia. Pertama persoalannya adalah tentang sumber daya manusia, ekonomi, dan lapangan pekerjaan. Solusinya adalah pertama, negara harus hadir. Pemerintah dalam hal ini Presiden melibatkan lembaga negara yang namanya PPATK. Kenapa? PPATK bisa melacak rekening bagi anak bangsa yang dikirim sebagai budak di negeri orang. Itu satu. Lalu yang kedua, parlemen jangan ketika ini di-endorse oleh Metro, baru komisi melakukan pergerakan untuk melacak persoalan-persoalan bangsa. Tapi gimana fungsi parlemen terhadap fungsi pengawasan? Ini yang saya terus terang saja di era sekarang ini DPR mandul terhadap fungsi pengawasan. Itu dua. Lalu yang ketiga, law enforcement. Nah di sini kita, Bang Leo, Bang Arif, penegakan hukum kita lemah di Republik ini. Makanya Presiden Jokowi gagal di dalam penegakan law enforcement. Padahal itu yang menjadi prinsip bagi anak negeri ini untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap bandar-bandar negara yang jahat terhadap anak bangsa ini. Itu tiga mungkin yang substantif. Terima kasih Metro, Bang Arif, terima kasih, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Ade. Kita sangat prihatin melihat grafik meningkat terusnya TPPO ini perdagangan manusia di Indonesia. Dan kita prihatin bahwa informasinya rata-rata setiap hari ada 3 jenazah yang dikirim balik sebagai pekerja migran Indonesia. Nah ini sangat prihatin. Ini tidak bisa terjadi seandainya hal ini sudah berlarut-larut lama. Mereka yang sudah mengetahui celah-celah, ini pasti orang dalam, institusi, oknum-oknum yang ada di institusi di dalam, yang tahu jalannya bagaimana caranya supaya bisa menyelundupkan orang ke luar negeri. Hal ini perlu betul. Kenapa harus presiden yang turun tangan? Bukan presiden itu ngurusin yang begini seharusnya. Memang undang-undang dasar kita mengatakan negara harus melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Tetapi kan ini ada aparat penegak hukum. Kalau yang paling banyak ini kan dari Indonesia bagian timur, dari NTT kalau nggak salah saya yang menjadi korban tentang ini. Ini Pak Bion itu ada di sana. Pak Bion ngapain aja di sana? Saya bilang gitu loh Pak Bion. Pak Bion ngapain aja di NTT itu? Itu yang saya pikirkan. Kalau dia tahu, nah ini kan Pak Bion di NTT. Kan banyak orang. Jadi banyak orang yang sudah tahu siapa pelaku-pelakunya. Saya ada melihat wawancara di Metro TV malam Pak Edward, itu. Ini kalau menurut Anda 5 bandar yang sudah sempat disebut Pak, 5 bandar yang sudah sempat disebut tadi Pak Wahyu Susilo dari Migrant Care juga menyebut 5-5-nya ini ada di Batam ini. Ini bisa ditangkap apa tidak menurut Anda? Saya negara tidak boleh kalah dengan yang begini. Kalau bisa memang terbukti harus penegakan hukum harus berjalan. Equality before the law itu harus jalan. Jadi nggak ada intinya. Cuma kan selama ini karena mereka di Batam mungkin pangkatnya lebih tinggi atau pertemanannya atau dari partai lebih baik. Mungkin ini, kekuatan politik tertentu mungkin ya Pak Edward ya. Kekuatan politik yang ada. Mungkin ini semua mungkin. Ini tidak bisa harus berjalan tetap dilakukan oleh satu orang. Tidak akan bisa dilakukan oleh satu oknum. Pasti ada kerjasama yang melibatkan beberapa institusi. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Metro tuntaskan kasus perdagangan orang. Kita negara Indonesia ini Islam terbesar di dunia. 1.300 tahun yang lalu perbudakan itu sudah dihapus Pak Leo dan Pak Arif. Kalau menurut saya, pendapat saya, tuntaskan itu ini adalah kelemahan dari pemimpin-pemimpin kita, dari presiden sampai bupati. Jadi kemiskinan kita itu tidak beranjak dari angka yang sudah 20 tahun yang lalu itu. Perusahaan-perusahaan besar makin kaya. Di daerah saya Pak Leo, Pak Arif,
HGU itu sampai 40 tahun itu tidak diambil-ambil, Pak. Padahal kontraknya itu 25 tahun. Pak Ramadan, Kalaulah HGU itu, ya Pak. kita bicara tindak pidana perdagangan orang, Pak. Kalau menurut Anda, ini bisa dituntaskan atau tidak, Pak Ramadan? Bisa dituntaskan tergantung dengan pemimpin-pemimpin kita itu yang ini sangat dilarang, undang-undangnya ada. Dan perdagangan orang ini sudah dihapus di negeri Islam ini, Pak. Kita malu dengan negara-negara lain, Indonesia kok bisa berdagang orang. Jadi harus bisa dituntaskan ya? Bisa dituntaskan, Pak Leo, kalau pemimpin kita mau. Kalau mau maunya ya? itu yang paling penting. Baik, Jadi terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi, Pak Ramadan. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Sukiwi. Pak Sukiwi. Iya, Bung Leo, ini kami yang di Medan sekarang, malahan itu banyak yang sekarang bangga kalau anaknya itu berangkat ke Kamboja. Ya, karena apa? Mereka di Medan ini nggak ada lapangan kerja. Sekarang yang jadi masalah lagi, begitu tamat SMA, berbondong-bondong, semua sudah berangkat. Kalau boleh dikatakan, sekarang di Kamboja itu, ada di satu daerah itu, boleh dikatakan itu hampir itu di kota itu, sudah orang Indonesia semua. Jadi kalau pejabat kita ataupun penegak hukum kita kalau mau cari, mau menindak, itu udah tahu itu daerahnya. Hanya kita tahu ini dibiarkan. Dan kebetulan ya di Medan mungkin lapangan kerja sekarang susah. Sekarang di kota Medan mau cari anak-anak muda, kota Medan sekitarnya, kalau kita mau cari anak-anak muda yang usia 30 tahun ke bawah, itu udah sulit, nggak kelihatan lagi. Semua sudah berangkat ke Kamboja, nggak ke Filipina, atau ke Laos. Di Kamboja itu kerja apa itu Pak Sukiwi? Ya judi online. Kerjanya judi online, karena Indonesia sekarang dilarang. Judi online? Judi online mereka itu dilarang di Indonesia. Ini Pak Sukiwi yakin ya, tahu persis ya Pak? Biar tidak salah nih kita menduga apa yang dikerjakan oleh anak-anak muda Medan di Kamboja itu, yakin Pak, itu judi online Pak Sukiwi? Ya, yakin, udah bukan rahasia umum lagi, semua sudah bukan tahu. Rahasia umum. Semua sudah tahu, dan mereka itu kalau pulang dari Kamboja lewat itu Kuala Namu, itu mereka bayar itu, kalau nggak bayar ya mereka dipersulit untuk masuk. Jadi ini sudah udah lingkaran setan. Jadi karena nggak ada lapangan kerja, menjadi kebutuhan lagi, makanya kita minta negara itu harus turun tangan. Jangan Pak Jokowi membangun, sedangkan rakyatnya semua pergi ke luar negeri, nggak ada lapangan kerja, yang dibangun nggak bisa menghasilkan lapangan kerja. Inilah yang perlu diperhatikan oleh Pak Jokowi. Jangan asal ugal-ugalan membangun, tapi membangunlah moral daripada bangsa ini. Kalau enggak, rusak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Saya mendengar ini bagaimana ya, sedih juga Mas Arief ketika, semoga benar yang dikatakan Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara, bahwa anak-anak muda di Medan sekarang banyak ke Kamboja dan bukan bekerja yang legal juga, judi online. Saya di Kamboja kelihatannya legal ya, di sini tidak legal. Pertanyaan mendasarnya tadi seperti yang Mas Arief katakan, ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia, akhirnya kan tawaran untuk bekerja dimanapun di luar negeri, jadi lebih menggiurkan ya, dengan gaji besar, itu pasti langsung disambar. Bagaimana Mas Arief? Nah, memang root causes-nya kita harus rame-rame, karena sekarang kita lihat gini, Sumatera Utara itu bukan sebuah provinsi dengan IPM yang rendah, ya, beda dengan NTT. Indeks pembangunan masyarakat manusia. Jadi indeks IPM-nya bagus. Tetapi TPPO ini nyata betul bahwa ini menyasar pada kantong-kantong di mana ada tenaga-tenaga terampil atau semi terampil yang bisa diberangkatkan. Kenapa kita jarang mendapati misalnya TPPO ini di Papua gitu ya, orang-orang Papua. Ini tidak terjadi di sana, tapi kenapa terjadinya di Medan, di Jawa, di NTT gitu ya? Karena ada kelompok orang yang semi terampil atau terampil yang bisa dimanfaatkan. Nah, sedihnya Leo, orang-orang ini itu bukan akan duduk sebagai buruh migran yang
punya perlindungan yang baik. Mereka ini dari mulai jadi forced labor atau buruh kasar yang amat sangat diperlakukan buruk, sampai prostitusi bahkan tentara bayaran. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang sudah immediately harus kita tuntaskan, karena ini menyangkut dengan nasib anak-anak bangsa kita. Dan kalau kita lihat, salah satu hal yang amat sulit kita lakukan adalah koordinasi. Karena ini kan terkait ada 24 kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya. Tadi ada Kementerian Luar Negeri, ada bahkan imigrasi. Kenapa? Karena berbagai macam dokumen yang digunakan oleh mereka untuk awal adalah visa turis atau visa ziarah. Bukan kerja ya? Bukan. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi titik tolak untuk bisa kita tangani. Apakah setiap orang dengan profil-profil tertentu bisa kita keluarkan begitu saja visa turis atau visa ziarah umrah. Dan ini merupakan salah satu hal catatan bagi kita semua. Karena apakah kita mau membiarkan mereka ini jadi korban? 1.900 orang sejak tahun 2020. Jadi paling tidak satu hari itu 2 jenazah yang pulang ke kita. Memang bukan semua TPPO, tapi mereka adalah buruh migran Indonesia. Tapi ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita tangani, karena ini menyangkut nasib putra-putra bangsa Indonesia. Saya khawatir begini, Mas Arief. Dengan segala hormat, sebetulnya kan satu nyawa pun harus kita jaga ya. Betul. Tapi kalau melihat angka yang sebetulnya besar, 1.900. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sekitar 275 juta, jangan-jangan ada pemikiran bahwa oke, ini ada masalah, tapi tidak sesignifikan itu kok. Ini kita masih bisa tuntaskan kalau nanti masalah-masalah lain bisa kita sudah selesaikan. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita melihat gerakan sudah dilakukan, tapi tentunya ini harus benar-benar bisa tuntas. Pertanyaan besarnya adalah apakah 5 bandar, 5 ini dulu lah yang kita pakai ya sebagai ukuran, benar-benar bisa ditindak supaya kemudian kita bisa meminimalkan TPPO ini? Intinya negara harus hadir. Apabila negara hadir, negara tidak akan takut untuk menghadapi siapapun. Dan saya yakin seluruh pucuk pimpinan yang ada di pemerintahan tahu bahwa para trafficker ini adalah musuh bersama, siapapun itu. Orang dalam atau orang luar, ini merupakan musuh bersama. Sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan dari siapapun untuk mengungkap ini siapa. 5 orang ini harus diungkap, tunjuk hidungnya agar kita bisa awasi bagaimana penanganan hukum kepada mereka. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa meningkatkan partisipasi publik dalam hal ikut sertaan mereka dalam menangani TPPO. Karena bisa jadi mereka adalah tetangga kita, saudara kita, yang pada akhirnya kita bisa ikut campur untuk bilang jangan, mereka atau tempat ini atau prosedur seperti ini adalah prosedur yang ciri-cirinya adalah TPPO. Jadi saya pikir keterbukaan merupakan salah satu hal yang pada akhirnya amat sangat bermanfaat buat kita semua. Masalahnya tadi soal angka itu, Mas Arief, ketika yang meninggal 1.900 ya, selama 3 tahun kurang lebih. Lalu sekian ribu lagi yang lain menjadi korban. Mungkin karena angkanya masih ribuan, sementara penduduk kita 275 juta. Lalu mungkin karena kita tidak bersinggungan dekat, mungkin tidak ada teman, mungkin tidak ada kerabat. Itu juga mungkin yang dipikirkan di benak sebagian penegak hukum atau pemerintah. Akhirnya kan ada jarak. Itu hanya cerita saja. Kita masih bisa menanganinya setelah kita menyelesaikan masalah lain yang lebih penting. Pemikiran seperti ini bagaimana, Mas? Saya percaya 2 hal. Yang pertama, statistik itu merupakan puncak dari gunung es. Di bawahnya masih jauh lebih besar lagi. Yang tidak ketahuan ya? Yang tidak kita ketahui. Dan ini merupakan salah satu hal yang justru merupakan turunan bagaimana sekarang kita harus terbuka. Kita harus bisa berpartisipasi. Publik harus bisa saling mengawasi. Baik pada pemerintah atau maupun saudara atau lingkungannya. Apabila ada beberapa hal yang
ujung-ujungnya berbau TPPO. Dan hal yang lain, Leo, ini merupakan salah satu hal yang harus kita lihat sebagai sebuah upaya bersama. Ya. Jadi TPPO ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak menangani ini secara bersama-sama, karena pemerintah hanya akan melakukan berbagai macam kebijakan, tapi begitu ada trafficker datang ke kampung kita atau ke tempat kita, itu benar-benar saudara kita atau tetangga kita, dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Sehingga angka itu harusnya bisa kita lihat realnya seperti apa, dan kita bisa ikut serta dalam hal penanganannya. Yang sering disebut-sebut juga karena tindak pidana perdagangan orang ini adalah semacam bisnis, Mas Arief. Oh, sangat besar. Yang uangnya sangat banyak. Sangat besar. Akhirnya orang-orang yang harusnya mengawasi, menindak, mencegah, menertibkan, itu akhirnya tutup mata juga atau main mata sekaligus karena ada uang-uang ini. Ini bagaimana, Mas? Kita kan kita sendiri ya, kita harus akui sebagai jurnalis, kita menghadapi cerita-cerita ini atau reportase seperti ini sudah setiap hari. Dan yang saya khawatirkan adalah kita makin lama makin tidak sensitif terhadap berita ini. Terbiasa ya? Kita sangat terbiasa melihat kedukaan ini, melihat peti jenazah yang datang tiap hari. Begitu banyak baik korban TPPO atau buruh migran Indonesia. Salah satu hal yang pada akhirnya harus kita lakukan adalah ya sekarang kita harus terbuka, kita harus ungkap berbagai macam hal agar gambaran yang real tentang kondisi TPPO yang ada di Indonesia ini seperti apa, karena ini kan tidak hanya melibatkan industri dari pihak luar, tapi pasti ada orang-orang atau orang-orang Indonesia sendiri yang pada akhirnya melindungi atau justru menjadi trafficker aktif ya. Jadi ini saya pikir jangan sampai ini menjadi sebuah berita yang makin lama makin biasa dan orang makin lama makin tidak tertarik karena terus terpapar oleh hal ini tanpa ada tindak lanjut yang tegas dari pemerintah. Oke, berarti kita mungkin tunggu ya dalam waktu yang harusnya tidak lama lagi, setidak-tidaknya 5 bandar itu harus kita ungkapkan. Harus diungkap dan ditindak. Kita berharap TPPO bisa dituntaskan. Mas Arief, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih Leo, sehat-sehat. Pemirsa, upaya yang terpenting tentu saja adalah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua. Persoalan di hulu inilah yang paling krusial dibenahi. Langkah terpenting lainnya adalah aparat penegak hukum juga harus berani menindak tegas para pelaku human trafficking ini untuk memberikan efek jerah. Jangan ada impunitas, pengampunan, apalagi backing-backingan. Selama persoalan ini tidak dibenahi serius, kasus tindak pidana perdagangan orang akan seperti cerita lama yang selalu terulang kembali. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.